Ya. Sudah konsentrasi semuanya, anak? Silakan duduk kembali. Sebelum kita mulai pembelajaran, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa yang nggak masuk? Kenapa ada izinnya? Sakit ya? Ya, yang teman-teman kita yang sakit hari ini kita doakan supaya cepat sembuh dan masuk kembali seperti semula. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang penerapan kecerdasan artifisial atau tahap generatif dan implementasinya. Pada pertemuan sebelumnya kemarin kita sudah belajar apa itu tahap generatif. Sudah ya? Terus sudah belajar data yang berkualitas. Masih ingat? Masih dong. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian akan mendefinisikan konsep tahap generatif itu nanti bagaimana. Terus kalian akan mengetahui mendefinisikan tahap generatif. Terus menggunakan tahap generatif untuk aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Ini sudah sering kali dilakukan ya. Terus mengembangkan ide kreatif dan etis dengan bantuan tahap. Pada dasarnya ini sudah biasa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada hari ini karena pembelajaran kita adalah terkait dengan KA, penggunaan KA dalam kehidupan sehari-hari. Coba benar pengen mengetahui seberapa pemahaman kalian tentang KA generatif ini. Sudah bawa HP semuanya kan ya? Bisa kalian scan untuk kita proses sebentar untuk menguji seberapa pemahaman kalian, atau belum juga bisa akan kirimkan virtual yang kesulitan scan. Silakan yang sudah bisa diisi secara singkat menurut pemahaman kalian, tidak perlu takut. Saya lihat di grup kelasnya dulu sudah kirimkan juga. Adakah yang sudah menjawabnya? Kita cek.
Apa yang dimaksud dengan artificial intelligence atau AI? Jawaban dari Bianca tadi, yang dimaksud dengan AI adalah teknologi manusia yang berguna untuk ilmu pengetahuan dan pembelajaran, terutama bagi siswa. Terus ada lagi yang menjawab teknologi yang memungkinkan mesin dan komputer untuk meniru kemampuan kognitif manusia. Meniru ya. Terus ada yang menjawab simulasi kecerdasan manusia. Ada yang menjawab lagi mengedit data yang kita inginkan. Terus mengedit data apa saja yang kita inginkan sebagai sebuah teknologi. Pernahkah kamu melihat gambar atau lagu atau yang teks yang dihasilkan AI? Jawabannya semuanya pernah ya. Gak mungkin dari kita yang tidak pernah menggunakan AI. Terus menurut kalian apakah kelebihan AI dibanding manusia? Jadi kelebihannya AI bisa menjawab pertanyaan dalam waktu yang dekat. Ada yang singkat, ada yang menjawab seperti itu. Ada juga yang menjawab bisa lebih cepat dan lebih cerdas. Ini jawaban dari Ratih. Terus kemudian ada jawaban dari Novi, lebih cepat dan mudah dan serta simpel. Tepuk tangan untuk kita semua anak-anak. Kita sudah seringkali menggunakan AI dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga sudah mengetahui tadi apa kelebihan dari AI. Pada materi ini kita akan mengajarkan konsep KA generatif dalam kehidupan sehari-hari. Jadi konsep KA generatif itu adalah AI yang mampu membuat konten baru seperti teks, terus kemudian gambar, video, ataupun musik. Kalian pernah membuatnya? Pernah membuat gambar dengan AI? Nah, kemudian cara kerjanya itu adalah dengan cara kita memberikan data ke dalam mesin yang AI yang akan kita gunakan. Contoh AI yang sering kita gunakan apa anak-anak? Yang sering kalian gunakan dalam kehidupan kalian sehari-hari? Ya, GPT. Terus kemudian sering kali menggunakan begini, Meta AI. Ada yang kenal dengan Cici? Oh ya, sering ya, sudah sangat sering kita gunakan. Tahu manfaatnya untuk apa? Mengerjakan tugas, membuat kreativitas kalian ya, membantu kreativitas. Ada yang punya usaha mungkin endorse sesuatu? Tidak ada. Kemudian selain ada manfaatnya memudahkan kita, ada juga resiko dari penggunaan KA generatif dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya ada hoax, tahu hoax kan? Apa? Berita hoax, berita bohong. Kemudian ada pernah dengar istilah deepfake. Deepfake itu gambar yang bohong ya. Terus ada juga pelanggaran privasi. Biasanya tadi kemarin pernah dicontohkan seseorang sebenarnya itu bukan siapa-siapanya, tetapi dibuat gambar seperti berangkulan atau bergandengan tangan. Seperti seolah-olah karena kalian sangat mengidolakan ketua OSIS. Ketua OSISnya cewek apa cowok? Cewek ya. Dan cowok ini di sini ya. Fanta ini mengidolakan ketua OSIS. Jadi dengan bantuan AI, Fanta membuat gambar seolah-olah merangkul ketua. Jadi itu kira-kira melanggar anak-anak? Melanggar ya. Jadi melanggar. Meskipun KA itu ada manfaatnya untuk kalian tetap ada
sudah melihat di depan layanan ada gambar kucing buatan KH. Guru minta kepada kalian silakan disiapkan gaunnya atau HP-nya. Silakan kalian akan membuat menggunakan KA generatif. Sebagai contoh di situ misalnya membuat gambar kucing astronot. Tadi gambar yang sudah berbuat di depan. Atau kalian bisa menulis puisi tentang alam bawah laut dengan bantuan KA. Jadi di sini kalian setelah membuka ChatGPT-nya bisa pakai ChatGPT, bisa pakai begini ya. Jadi nantinya panggilan anak yang namanya dapat mohon berkumpul di ruang MS dan LPK Binatu FD Faida Binada WI Raditya dapat C Aulia Zaki dapat A Amudin dapat C kita lanjutkan. Silakan buat dengan ChatGPT, Gemini ataupun Canva. Silakan buat suatu gambar ataupun puisi dengan kalian hanya memasukkan prompt-nya. Tahu prompt-nya ya? Prompt artinya perintahkan saja. Misalkan membuat kucing astronot yang sedang terbang dengan warna seperti apa. Semakin bagus kalian membuat prompt-nya, semakin lengkap prompt-nya, maka gambar yang kalian hasilkan maka akan lebih detail. Silakan setelah kalian membuat ini, nanti di screenshot dengan perintahnya, prompt di screenshot dengan hasilnya, kemudian kirim ke grup kelas ya. Nah itu nanti grup tampilkan di depan, kalian presentasikan. Paham anak-anak? Ada yang ditanyakan? 5 menit selesai? Atau 1 menit selesai kan dengan bantuan KA? Kita setengah jam mau apa tidur? 2 menit selesai ya, kita hanya memasukkan perintahnya saja. Sekarang jam 10.26 nanti 28 berarti sudah selesai. Ada yang sudah selesai? Sudah? Sudah dikirim di grup WA? Silakan dikirim ke grup WA. Ya, yang sudah bisa di-share ke grup WA. Langsung saja HP-nya dibawa ke depan tadi yang sudah. Ayo, kau sudah? Bilang lagi ya ternyata kita nggak bisa menampilkan. Ayo yang sudah selesai lagi. Nggak usah kan dibawa HP-nya ke depan nanti ditunjukkan aja. Udah pengen tahu promnya kamu ya. Ayo ke depan. Baru akhiran ke depan kita presentasikan. Kamu jelaskan yang kamu buat apa, promnya bagaimana.
bermain bola dengan pakai baju merah. Jadi semakin jelas promnya, semakin maka gambarnya akan semakin detail dan bagus. Terima kasih untuk Beatrice ya. Tepuk tangan untuk Beatrice. Ada yang mau presentasikan lagi yang sudah membuat? Siapa? Yang sudah membuat lagi? Atau sudah cukup? Ada yang mau baca lagi? Satu lagi? Atau sudah cukup? Silakan share di grup ya. Setelah kalian mengerjakan LKPD tadi, bagaimanakah perasaan kalian setelah mencoba ta'al generatif anak-anak? Senang? Apakah hasil yang kalian dapatkan sudah sesuai? Sesuai? Adakah yang tidak sesuai? Dalam membuat tadi apa tantangannya? Ya, jadi kita harus membuat prompt supaya hasilnya lebih sesuai. Setelah tadi kita anak-anak, setelah tadi kalian sudah membuatnya, coba ketika Bunda kasih pertanyaan hostess, kalian jawab ya. Bisa tampil ya, Bunda bacakan aja ya. Kemampuan AI untuk menghasilkan konten baru disebut apakah? Apakah AI analisis, AI prediktif, AI generatif, ataukah AI klarifikasi? Jawabannya adalah AI generatif. Untuk pertanyaan yang kedua, resiko dari etika menggunakan AI untuk tugas sekolah tanpa izin adalah A. Membantu belajar, B. Melanggar kejujuran akademik, C. Tidak ada masalah, dan D. Menambah kreativitas. Jawabannya adalah B. Jadi melanggar kejujuran